Assalamualaikum, gimana kabarnya? Semoga para jomblo-jomblo ini sehat terus ya. Karena Bang Bewok lagi sibuk banget kayak Bapak Presiden Jokowi. Waktu Indonesia bagian gadget, nih dia ambil alih dulu ya untuk hari ini. Dan inilah berita terhangat, terupdate, dan terseksi pada seminggu belakangan ini. Belum dirilis secara resmi, spesifikasi dari Samsung Galaxy A82 5G sudah mulai bermunculan. Penerus dari Galaxy A80 tersebut sudah muncul di Geekbench dengan modul kamera unik dengan mekanisme berputar. Galaxy A82 yang terdaftar dikabarkan akan dibekali dengan chipset besutan Qualcomm dengan seri Snapdragon 855 Plus. Untuk mendukung kinerja dari chipset tersebut, Samsung Galaxy A82 5G akan menjalankan sistem Android 11 yang dipadukan bersama RAM sebesar 6GB. Sayangnya, belum ada informasi lain terkait untuk spesifikasi lainnya seperti sektor kamera, baterai, dan sektor layar. Bekerja sama dengan raksasa teknologi dan game Tiongkok, yaitu Tencent, ZTE Nubia siap meluncurkan Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro di Cina. HP gaming kelas atas tersebut sudah tersedia untuk dipesan sekarang di pasar Cina. Red Magic 6 sendiri dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 888, Active Fan Cooling, dan panel OLED seluas 6,8 inci dengan kecepatan refresh rate sampai 165 Hz yang menjadikan sebagai layar HP tercepat di pasaran untuk saat ini. Bahkan, Red Magic mengklaim tingkat pengambilan single touch sampling pada HP ini mampu mencapai 500 Hz atau 360 Hz dengan multi-touch. Kemudian untuk Red Magic 6 Pro, sebagian besar identik dengan versi reguler. Hanya saja, pada versi Pro ini sudah didukung dengan RAM hingga 18GB dan memiliki teknologi 120W fast charging yang diklaim mampu mengisi daya baterai sebesar 4500 mAh dari keadaan 0-100% hanya dalam 17 menit. Sedangkan untuk versi reguler, ZTE Nubia membekalinya dengan baterai yang lebih besar berkisar 5050 mAh yang didukung dengan teknologi 66W fast charging yang diklaim mampu mengisi full daya baterai hanya dalam waktu 38 menit. Untuk harganya sendiri di Cina, Red Magic 6 varian 8/128GB dibanderol dengan harga 3.799 yuan atau berkisar 8,4 juta. Lalu untuk varian 12/128GB dibanderol seharga 4.099 yuan atau berkisar 9 juta. Sedangkan varian 12/256GB dibanderol dengan harga 4.399 yuan atau berkisar 9,7 juta. Lalu untuk Red Magic 6 Pro dijual mulai dari 4.399 yuan atau berkisar 9,7 juta untuk varian 12/128GB. Ada juga varian 12/256GB yang dibanderol 4.799 yuan atau berkisar 10,5 juta. Dan 16/256GB ditawarkan seharga 5.299 yuan atau berkisar 11,6 juta. Sedangkan unit 18/512GB dibanderol dengan harga 6.599 yuan atau berkisar 14,5 juta. Tapi sampai saat ini, HP gaming tersebut masih belum diketahui apakah akan rilis di Indonesia atau tidak. Tanpa diduga, Samsung meluncurkan HP tahan banting yang diberi nama Galaxy X Cover 5. Memiliki desain yang kokoh, HP terbaru Samsung ini diklaim mampu bertahan ketika jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Diperuntukkan untuk HP para petualang, HP ini pun mengantongi sertifikasi IP68 yang artinya X Cover 5 mampu terendam di bawah 1 meter air selama lebih dari 30 menit. Selain itu, layar dari HP ini juga dilengkapi fitur Glove Touch yang berfungsi untuk memudahkan para pengguna mengoperasikan layar ketika sedang memakai sarung tangan. Pada sektor jeroannya sendiri, X Cover 5 didukung dengan chipset Exynos 850 dan RAM storage 4/64GB. Lalu pada sektor baterai, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3000 mAh. Untuk masalah harga, Samsung mematok HP tahan bantingnya tersebut seharga 329 pound atau berkisar 6,5 juta untuk di wilayah Inggris. Sedangkan untuk di daerah Eropa, Samsung mematoknya seharga 289 euro atau berkisar 4,9 juta. Mulai membuat rencana yang cukup gila, Xiaomi dikabarkan telah mengerjakan HP dengan dukungan 200W fast charging.
Teknologi fast charging tersebut nantinya akan diduetkan bersama baterai berkapasitas 5.000 mAh. Kabar tersebut terungkap dari seorang pembocor bernama Digital Station yang cukup terkenal di Weibo. Pada laporannya, ia mengklaim kalau HP tersebut ditujukan untuk paruh kedua di tahun ini. Akan tetapi, banyak yang mengira juga kalau teknologi tersebut akan hadir pada Xiaomi Mi 11 Ultra yang akan datang. Tahun lalu, Xiaomi Mi 10 Ultra masuk ke dalam pengisian daya tercepat pada tahun 2020. Dengan teknologi 120 watt fast charging, hal inilah yang membuat masuk akal kalau kabar ini akan benar terrealisasi, mengingat brand HP asal Cina tersebut selalu berinovasi di setiap tahunnya. 120 watt aja udah cepet banget, apalagi 200 watt coba. Setelah penantian yang lama, akhirnya Asus merilis ROG Phone 5 series. Dalam kanal YouTube resmi Asus ROG Global, perusahaan elektronik asal Taiwan tersebut langsung merilis 3 model sekaligus. Di antaranya ada ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro, dan ROG Phone 5 Ultimate. Bukan hanya hadir dengan desain berwarna hitam, ROG Phone 5 dan ROG Phone 5 Pro juga memiliki varian berwarna putih, di mana warna tersebut tidak pernah hadir dalam ROG Phone generasi sebelumnya. Untuk masalah jantung utama, ketiga varian tersebut dibekali dengan spesifikasi yang tidak jauh berbeda satu sama lain, terkecuali kapasitas RAM dan memori internal. Asus ROG Phone 5 memiliki pilihan RAM 8GB, 12GB, dan 16GB. Sementara Asus ROG Phone 5 Pro hanya memiliki versi 16GB. Lalu untuk ROG Phone 5 Ultimate, Asus memendamkan RAM monster sebesar 18GB. Ketiga HP tersebut dibekali chipset Snapdragon 888. Panel layarnya sendiri menggunakan AMOLED berlapis Corning Gorilla Glass Victus berukuran 6,78 inci, di mana layar tersebut juga mampu refresh rate mencapai 144Hz dengan kualitas warna HDR10+. Untuk kemampuan kamera, ROG Phone 5 series menggunakan 3 kamera belakang dengan kamera utama 64MP, ultra wide angle 13MP, serta kamera makro 5MP. Untuk bagian depannya, Asus membekalinya dengan kamera selfie berukuran 24MP. Pada bagian baterai, Asus memendamkan kapasitas sebesar 6000 mAh yang didukung teknologi 65 watt fast charging. Dan untuk harganya sendiri, ROG Phone 5 versi reguler dibanderol mulai dari €799 atau berkisar 13,7 juta. Lalu untuk ROG Phone 5 Pro, Asus membandrolnya mulai dari €1199 atau berkisar 20,5 juta. Sedangkan ROG Phone 5 Ultimate dibanderol mulai dari €1299 atau berkisar 22,3 juta. Kemudian ada dari Oppo yang baru saja meresmikan HP flagship terbarunya mereka, Oppo Find X3 Pro. Sebagai penerus dari Find X2 Pro, Oppo Find X3 Pro membawa beberapa peningkatan dari generasi sebelumnya. Contohnya pada segi desain, HP ini dibekali 4 kamera belakang dengan 2 sensor Sony IMX766 50MP, di mana 2 sensor tersebut memiliki fungsi menjadi ultra wide camera. Tidak hanya itu, kamera utamanya juga menawarkan OIS, ACE, dan semua pixel omnidirectional PDAF yang akan memberikan fokus cepat dan akurat di semua kondisi pencahayaan. Oppo Find X3 Pro dibekali panel AMOLED LTPO seluas 6,7 inci beresolusi QHD+, yang memungkinkan refresh rate antara 5Hz dan 120Hz. Kemudian pada otak utamanya, HP ini dibekali dengan chipset Snapdragon 888. Di sisi baterai, Oppo memendamkan baterai berkapasitas 4500 mAh yang didukung teknologi SuperVOOC 2.0 65 watt yang dapat mengisi daya baterai dari 0 sampai 40% hanya dalam 10 menit. Selain itu, terdapat juga AirVOOC Wireless Flash Charge dan menawarkan daya sampai 30 watt, di mana Oppo sendiri mengklaim mampu mengisi daya dari keadaan 0 sampai 100% hanya dalam 80 menit. Untuk harganya sendiri, di Eropa, Oppo mematoknya mulai dari €1149 atau berkisar 19,6 jutaan. Sebelum Nidia lanjut ke berita yang terakhir, Nidia mau kasih tahu aja nih, kalau dari kalian ada yang tertinggal berita terupdate seputar gadget pada minggu sebelumnya, bisa cek di playlist Waktu Indonesia bagian gadget ya. Baru-baru ini, telah muncul fitur baru yang bisa merubah foto lawas menjadi hidup. Pada aplikasi Twitter, belakangan ini seringkali muncul orang-orang yang membagikan foto statis lawas layaknya video GIF.
Usut punya usut, foto-foto yang dapat bergerak tersebut diedit menggunakan aplikasi MyHeritage. Aplikasi MyHeritage sendiri merupakan aplikasi genealogi yang memungkinkan pengguna membuat silsilah keluarganya. Pada aplikasi tersebut terdapat fitur dukungan AI bernama Deep Nostalgia, di mana fitur tersebut mampu menghidupkan wajah seseorang yang ada di sebuah foto lawas hingga patung agar bisa bergerak. Berkat keunikan dari fitur tersebut, banyak juga orang yang berkreasi dengan fitur tersebut. Bahkan ada pula yang iseng mengedit foto para tokoh legendaris yang telah wafat, seperti penyair asal Irlandia, Oscar Wilde, King Richard III, dan Mona Lisa. Agak serem sih ya, apalagi kalau bisa menghidupkan kenangan bersama sang mantan. Sekian berita terhangat di minggu ini, Nidia pamit dan salam gadget.